Anak-anak abah lagi pada stres. Kalian lihat anak abah mulai halu ya. Bisa-bisa yang komen ya. Oktober Pak Anies dilantik menjadi presiden. Amin kun fayakun, kuasa Allah tiada yang bisa lawan. Bisa kita lihat nih, Anies tidak butuh partai, tapi partai yang butuh Anies. Masa sih Bang? Ya. Pak Anies itu orang cerdas. Dia dosen para dosen. Kepala lembaga survei. สุดจัดประหลัดบอกงามหลายโปรไฟล์ดอก bilang anak Betawi gak berbudaya. Sampai bilang anak Betawi pade betinggi. Aduh, sialan. Pak Anies jadi juga nyalon. Padahal kemarin diledek, sekarang nyalon kubu sebelah meriang. Gua doain lo biar jadi gubernur. Ya gak? Kalau 2 jari dicek, ya gak? Tambah 1. Banteng bro, senggol dong. Kenapa ada ismu Batak? Kasihan lo ini. Kalian lihat anak abah mulai halu ya. Bisa-bisa yang komen ya. Oktober Pak Anies dilantik menjadi presiden. Amin kun fayakun, kuasa Allah tiada yang bisa lawan. Orang takdir Allah sudah mengatakan bahwasanya yang terpilih Prabowo di Pilpres kemarin, kok bisa-bisanya gitu membawa takdir. Tidak bisa Thomas ya. Ayo jangan halu dong ya. Kita terima fakta, kita terima takdir ya, apapun yang terjadi ya kita harus jalani ke depannya dong ya. Nih kan bisa kita lihat nih, Anies tidak butuh partai, tapi partai yang butuh Anies. Masa sih Bang? Komen-komennya ya, akan indah pada waktunya. Semoga Oktober yang dilantik presiden Pak Anies orangnya. Oktober tahun berapa nih ya? Oktober 2039, Oktober 2044. Tapi saya setuju nih ya. Kawal Mas Anies jadi sekjen PBB. Bener nih ya. Sekjen PBB. Persatuan Bambu. Kira Prabowo menang. Nyatanya sampai sekarang kok belum dilantik. Kan belum waktunya. Apa ya? Pak Anies itu orang cerdas. Dia dosen para dosen. Kepala lembaga survei. Hati-hati. Prabowo itu nggak ada. Makanya berpikir tuh punya pendidikan itu dipakai. Sejauh ini sih yang paling jauh. Aduh, nanya Prabowo kan menang, kok nggak dilantik-lantik? Kan belum dilantik. Jelasin ya. Masa jabatan Jokowi akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Jadi, sebelum masa jabatan Jokowi habis, Presiden terpilih 2024 menunggu terlebih dahulu. Abang, tidak ujuk-ujuk dilantik. Jadi kapan dilantiknya? Nih, pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan Minggu, tanggal 20 Oktober 2024. Jadi jika Prabowo yang menang atau siapapun yang menang, akan dilantiknya pada Minggu 20 Oktober 2024. Cik atuh, Google, searching, baca berita, terus membanding-bandingkan kepintaran Anies dan Bapak Prabowo. Jika Abah Anies pintar, tidak akan dipecat jadi Menteri Pendidikan di era Bapak Jokowi. Terus ngata-ngatain Bapak Prabowo nggak ada ininya. Aduh, lagian kalau nggak ada Bapak Prabowo, nggak mungkin Anies jadi Gubernur Jakarta yang dibangga-banggakan oleh masyarakat Jakarta, katanya gubernur terbaik. Cuman sayang Aniesnya aja yang tidak tahu terima kasih. Kan masih 20 Oktober 2024 ya. Ya kan nunggu masa transisi juga, nggak langsung menang langsung dilantik kan nggak bisa juga. Makanya anak abah ini kok kayak semakin ngelantur gitu ya. Setelah beberapa hal yang tidak bisa dicapai begitu, akhirnya di komen-komen itu kayak aneh-aneh begitu. Lucu-lucu, apalagi kalau nanti semisal ini isu-isu belakangan ini kan PDIP batal untuk mendukung Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, padahal ekspektasinya anak-anak abah ini agar bisa diusung oleh PDI Perjuangan. Kalau gagal gimana lagi, kalau batal gimana lagi. Makin repot, makin runyam dengan pikiran anak-anak abah ini ya. Mereka makin sutris begitu ya teman-teman ya. Terus bilangnya Anies itu kepala lembaga survei.
Kalau Saiful misalnya Muzani Anies kali. kepala lembaga survei, kenapa dia nggak percaya survei? Kan dia sudah tahu nih seluk beluk survei kayak gimana. Ya, dia kan sudah lama berkecimpung. Ya, itu pun kalau misalnya kredibilitas survei yang dipimpin Anies itu, dah lah. สุดจัดประหลัดบอกงามหลายโปรไฟล์ดอกว่าเห็นแล้วอยากยิกอยาก Assalamualaikum. Ini anak abah nongol. Kita jawab Anak yuk. apa Jawab yuk ini? komentar Q58. Anak-anak abah lagi pada stres. Sorry ye. Kita mah anak-anak abah, anak-anak beriman ye. Kita tahu masalah takdir, kita tahu masalah politik, kita ngerti ye. Ngapain baperan? Sorry to say ye. Kagak ada dalam kamus anak abah baperan, kagak ada ye. Apalagi stres, lu kali yang stres, yang menunggu janji-janji manis kapan terwujud. Kita mas santuy aja lagi ya. Kemarin Pak Anies, abah kami dinyatakan kalah, kita nyantai aja. Lalu sekarang digadang-gadang mau nyagup, ternyata dibatalkan. Nyantuy aja kita mah. Ya seperti Pak Anies, seperti Pak Surya Paloh bilang, hebat adik saya itu, iya kan? Emang begitu. Jadi pendukung itu ya cerminan yang dia dukung. Ya, abah kami kan santuy. Abah kami mah gak pernah menjawab, dihina, dicaci, dimaki. Gak pernah stres, tapi ya kegiatannya bejibun ya. Diundang ke sana kemari. Ya, kan gue udah bilang, mutiara mah dilemparin kotoran juga tetap berkilau. Ya, silakan kalian membilang kami stres, kami mah happy aja. Kami mah jalan-jalan, healing ya. Kenapa orang yang beriman itu menyerahkan segala urusannya kepada Allah? Biar tangan Allah yang bekerja, karena Allah tidak tidur. Kita nih ya, anak-anak abah cuma ikhtiar ya. Orang-orang Jakarta, warga Jakarta yang sudah menyatakan dukungannya kepada Pak Anies itu cuma ikhtiar, tetap keputusan di tangan Allah. Kagak ada tuh kamu stres ya. Bagus dah. Tetangga sebelah yang kepoin Anies terus ya. Follow akun anak-anak abah yang melitan. Kenapa batal? Kasihan tahu. Sudah dandan rapi-rapi, nunggu berjam-jam, gak dipanggil-panggil, pulang gak bawa surat rekomendasi lagi. Mana yang lucunya? Anak abah sudah pada kompak, pakai baju merah. Terus jauh-jauh datang ingin menyaksikan abahnya dideklarasikan, diusung oleh partai PDI untuk maju di Pilkada Jakarta. Kenapa ada isu batal? Kasihan lo ini. Sampai bilang anak Betawi gak berbudaya. Sampai bilang anak Betawi pade betingke. Aduh, sialan. Pak Anies jadi juga nyalon. Padahal kemarin diledek, sekarang nyalon kubu sebelah meriang. Gua doain lo biar jadi gubernur. Ya gak? Kalau 2 jari dicek, ya gak? Tambah 1. Banteng bro, senggol dong. Oke. Saya sih berharapnya ya semoga jadi ya, semoga jadi diusung oleh PDI. Kalau nggak jadi, Repot lagi ntar. Kalau nggak jadi repot lagi. Mas Anies pada akhirnya kelihatannya gagal ikut kontestasi Pilgub DKI. Anak apa juga ini, anak apa ini? Kata Mas Anies, aku rapopo. Lebih baik ya, sementara tidak ikutan kontestasi Pilgub DKI daripada ikutan diusung oleh satu partai yang mengendaki calon ini harus menjadi kader, harus menjadi petugas, nunduk. Ya emang kayak gitu. Dibentak-bentak, ditunjuk-tunjuk. ADART. Kasian banget ya, kayak seperti Bu Airin kemarin. Belum apa-apa udah ditunjuk-tunjuk, dibentak-bentak seperti itu. Ya lebih baik mah nggak usah ikut lah.
Mas Anies ibaratnya seperti apa ya, uang nilai 100 itu, biarpun dilecek-lecek, diinjak-injak, katakanlah kena lumpur, setelah dikebas-kebas nilainya turun nggak? Apa tiba-tiba jadi 50.000? Enggak, tetap aja 100.000. Tapi lah robek nggak laku. Masukkan ke dalam lumpur, diangkat tetap aja emas. Demikian juga untuk Mas Anies itu. Nah, PDIP kelihatannya kuat akan mendukung Mas Pram, pasangkan dengan Rano Karno. Ya mungkin oke, akan tapi kemungkinan menangnya kecil. Saat ini itu kan terjadi tarik menarik antara ambisi elit yang ingin berkuasa, sementara di akar rumput itu menghendaki yang lain. Itu seperti kayak PKS misalnya. Elitnya bergabung ke sana. Demi apa? Ya demi deal-deal tertentu. Gak mungkin. Mungkin ada jabatan menteri lah apa. Sementara di akar rumput itu tidak menginginkan ke sana. Rakyat pendukung PKS itu mayoritas. Itulah pendukungnya Mas Anies. Gitu. Demikian juga dengan PDIP. PDIP itu sudah dari beberapa waktu yang lalu itu di akar rumput, ya kalau pengen menang dan kuat sebagai oposisi mesti mau mengorbankan egonya, itu kompromi. Karena kalau dengan mengusung Mas Anies, katakanlah dipasangkan dengan Rano Karno, itu posisi PDIP sebagai oposisi itu akan semakin kuat. Itu karena Anies itu sudah ikon perlawanan, ikon perubahan, itu tidak berkelanjutan. Dan kemungkinan menang tinggi sekali, dan bahkan itu sebagai keuntungan PDIP di tahun 2029 kelak. Itu. Ini berkaca pada pemilu yang lalu, PKS, PKB, kemudian Nasdem. Itu banyak pengamat mengatakan bahwa itu mendapatkan efek koktil gitu. Efek dari popularitasnya Anies Baswedan. Gitu. Jadi sekarang ini terjadi tarik menarik, kondisinya adalah sementara elitnya itu menginginkan bergabung dengan kekuasaan untuk jabatan tertentu, sementara di akar rumput itu menghendaki seorang tokoh yang betul-betul brilian, yang mencerminkan dari figur keinginan masyarakat. Mas Anies itu dari muda itu sudah luar biasa. Itu jadi memang seperti saya bilang tadi, sekalipun di uang itu dilecek-lecek nilai 100.000, ya tetap aja uangnya tidak akan berkurang nilainya. Demikian juga untuk Mas Anies. Mas Anies untuk kali ini tidak maju di Pilgub, ya tidak apa-apa. Tahun 2029 akan lebih kuat lagi ketokohan dia sebagai satu-satunya orang yang dikuyok-kuyok dan akan menjadi simbol perlawanan. Itu perubahan itu memang udah saatnya. Indonesia ini butuh perubahan. Itu bapak-bapak sekalian. Ya kita tunggu last minute. Itu apakah kan belum PDIP akan mengusung Mas Pramono Anung dan Rano Karno sebagai kader yang mau disuruh-suruh seperti halnya petugas partai dan gimana sih? Tidak berkhianat. Bukti kader dia yang dibina dari kecil sampai wali kota, gubernur, presiden, berkhianat kan, bermusuhan. Akhirnya tidak husnul khotimah, demikian juga anak-anaknya. Terbukti gitu loh, bahwa petugas partai yang digembar-gemborkan itu tidak menjamin untuk loyal sampai dengan titik darah penghabisan. Tidak ada loyalitas tanpa batas gitu. Atau mengusung Mas Anies yang akan mengukuhkan PDIP sebagai partai yang penyeimbang pemerintah 5 tahun ke depan. Itu Mas Anies kan sudah menelorkan, ibaratnya melontarkan ide-ide perubahan sebagai simbol perlawanan. Itu kita tunggu saja. Oke kawan, sampai jumpa. Salam. Segala Pak Anies mau digabungin sama Poncerme, kagak, gua nggak setuju ah. Poncerme apa? Beringin apa? Gak ada ceritanya. Buah yang asem-asem gabung sama alpukat mentega, jauh. Banyak tuh di room kawan-kawan. Katanya Pak Anies sama dia, wah kagak enggak. Gua kalau sampai Pak Anies bergabung sama Poncerme, ya gua sama teman-teman akan pilih yang dari lawannya Pak Anies. Udah selesai.
Tapi kalau Pak Anies sama yang lain bodo amat dah. Asal jangan sama adenya belimbing sayur kan begitu. Oke. Ya. Gua Kaisang. Ini gua bilang begini biar kawan-kawan tahu kita bukan cinta buta, oke? Nah, salam sedeng. Waduh, Anies batal ini dicalonkan PDIP. Ternyata Pramono Anung, Rano Karno yang dicalonkan. Ini kata bendahara PDIP ya. Kasihan sekali ini Anies Baswedan. Mungkin lobby-lobbynya nggak deal ya antara kubu Anies dan Megawati. Sayang sekali nih, gimana menurutmu nih? Pak Anies kok jadi gagal nyalon nih. Ternyata PDIP mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. Apakah betul? Kita tunggu aja sampai hari ini atau besok pendaftaran ya. Kalau Mas Anies tidak jadi nyagup lewat PDIP, itu the best. Itu yang terbaik buat Mas Anies. Kenapa tuh? Ini 3 alasannya. Pertama, kalau Anies nyagup lewat PDIP, belum tentu elektabilitasnya naik. Bisa jadi malah turun karena persepsi dari pemilih menilai bahwa Mas Anies ini sangat pragmatis demi mendapat kekuasaan, pindah-pindah kubu, pindah-pindah gerbong. Kedua, Anies Baswedan tuh bukan kader PDIP, udah pasti dikasih kontrak khusus nanti sama Ibu Megawati. Iya, bukan dengan kayak gitu Anies Baswedan gak jadi figur perubahan lagi, malah tunduk sama Ibu Banteng. Mundur Mas Anies, mundur. Justru dengan tidak maju sekarang ini menjadi momentum terbaik untuk Mas Anies bisa menang Pilpres 2029. Karena diprediksi lawan Mas Anies ya Koalisi Indonesia Maju lagi. Koalisi Indonesia Maju aja citranya udah jelek nih gara-gara Pak Jokowi dan oligarki. Jadi Koalisi Indonesia Maju lawannya Mas Anies nanti. Pilihan cuma 2, antara bubar atau nggak bakal menang nyalonin siapapun. Kalau nggak maju sekarang, selamat Anies Baswedan, Presiden 2029. Analoginya ya keliru ya. Seperti uang 100 kalau dikucek-kucek lecek, nilainya sama. Tapi kalau dikucek-kucek terus robek, yang jadi nggak laku itu uang 100.000. Ya, ini Anies ini kenapa sih kalau gak mau masuk ke partai itu kenapa? Seperti loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini, seolah-olah partai lah yang butuh dia gitu loh, bukan dia yang butuh partai. Ya tentu ketika dia masuk PDI Perjuangan, ingin diusung PDI Perjuangan tanpa masuk PDI Perjuangan, ya tentu ada deal-deal khusus, ada syarat-syarat khusus. Kok enak saja langsung diusung? Emang partai itu nggak ada ADART gitu ya? Ada aturan-aturan tertentu gitu. Enak aja langsung masuk, dicalonkan gubernur tanpa masuk ke partai. Ya tentu ada syarat-syarat khusus dong. Gimana sih? Itu anak-anak apa itu pada sudah emosi ya. Emosi. Ya, jangan emosi. Dia itu bukan kader partai siapapun. Kok seolah-olah harganya mahal terus semuanya partai itu berebut ingin Anies, itu yang enggak juga. Tentu ada aturan-aturan khusus ketika dia ingin diangkut atau ingin didorong oleh partai. Sementara dia bukan anggota partainya, pasti ada aturan khusus, ada syarat khusus gitu. Ya, kenapa sih nggak sekalian masuk partai aja? BDI kayak gitu, atau apa kayak PKS gitu. Bukan ngambang kayak yang di kali itu. Makasih teman-teman ya, kita tunggu kan ini belum terakhir ya, bukan last minute ya. Nanti kita tunggu aja apakah PD itu mencalonkan Mas Anies atau enggak, kan belum diumumkan juga. Tenang anak abah ya, belum injury time, belum akhir dari semuanya. Wassalamualaikum.